karena kekuasaan dibeli dengan uang. Akhirnya hobinya lagu dangdut, dipanggillah penyanyi dangdut kemari. Disediakan pentas tinggi-tinggi, roknya pendek-pendek, yang menonton atuk-atuk di bawah. Apa tak kumat rematik semuanya. Bapak Ibu bayangkanlah itu, menengok penyanyi dangdut tadi, oh, menitik air liu. Balik ke rumah nengok bini menitik air mata. Mohon maaf Ibu, saya ini ceramah tak pakai konsep, selalu keceplosan. Saudara yang dimuliakan, buat kita semua, selamat malam. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pekanbaru sampai ke Batam, dari Batam terus ke Ranai, dari Ranai tiba di Sedanau. Saya tidak pantun cerita ya. Jauh lah udah perjalanan ini. Saya ingin tahu saya ini sedang berada di mana. Maka tadi saya buka handphone, saya buka Google Map, www.google.com. Saya tengok di mana aku nih sekarang. Pandang ke bawah, Pulau Jawa. Bawah kiri, Pulau Sumatera. Bawah kanan, Pulau Kalimantan. Sebelah kanan, Kucing Sarawak, Brunei Darussalam. Sebelah kiri, Singapura dan Malaysia yang dulu tak bisa masuk ke dalam. Tengok ke atas, Kamboja dan Vietnam. Rupanya aku sedang berada di tengah laut lepas. Terlintas juga dalam hati, sempatlah tsunami datang. Terlintas dalam hati saya. Tapi mendengar bacaan Al-Quran oleh Qori'ah, takbir oleh Pak Bupati tadi, itulah yang menguatkan hati. Kalau tidak, cemas-cemas juga kita. Sampai kemarin ini bukan senang, ngeri-ngeri sedap. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Begitu sampai tadi dipakaikanlah tanjak ke kepala Ustaz Abdul Somad. Bepantunlah Datuk Huzrin Hud. Apa kata beliau? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki belum langit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Jadi waktu dibawa berkeliling tadi, nampak saya banyak perempuan tak bertudung. Oleh itu, saya tanya, ini siapa? Kenapa dia tak bertudung? Ustaz Somad, ini saudara kita Tionghoa. Oh, memang dia tak wajib. Tapi kenapa dia pakai kamera mensyuting saya dan senyum diangkatnya tangan? Begitulah orang Sedanau ni ramahnya Pak Ustaz. Itulah maka nanti malam itu tidak kita buat tablik akbar di masjid, di tanah lapang. Kenapa? Kalau di masjid mereka tak bisa masuk. Ini alasan kenapa di tanah lapang. Tapi setelah saya tengok-tengok ternyata bukan itu alasannya. Kalau dibuat di masjid mana muat? Sebanyak ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai dibawa berkeliling, saya tengok di bawah jalan itu bukan tanah, laut rupanya. Lama sudah saya hidup. Terus terang, kalau Bapak Ibu singgah ke rumah saya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, belum beraspal lagi jalan ke rumah. Di sini laut di aspal. Luar biasa memang Natuna, Masya Allah. Ini video saya tentang Sedanau beraspal di atas laut nih, tolong disimpan. Ada gunanya nanti tahun 2024. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi siang dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan Pak DPRD sudah sholat Jumat, sudah khutbah Jumat, sudah tausiah Jumat.
Jadi bayangan saya, tak mungkinlah rasanya mereka ini ikut nanti sampai ke Sedanau. Sampai sini ada juga lagi mereka. Oh, memang. Kadang tempat lain kita ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak DPRD atau yang mewakili. Padahal dia wakil rakyat, diwakilkannya pula ke orang lain lagi. Di sini hadir semuanya. Pak Kapolres ada, Pak Danlanal ada, Pak Dandim ada, Bapak Kapolsek ada, Ketua Majelis Ulama Indonesia ada, Datuk Husrin Hud ada. Tapi kalau saya sebutkan semua, maulah sampai azan subuh baru selesai. Jadi kalau mau ringkasnya, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis yang besar tadi, himbau gelar yang kecil tadi sebut nama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Luar biasa. Tengoklah cantiknya daun keladi lengkap dengan indahnya. Patutlah kami tak naik dari sini tadi. Mana mau naik? Itu pijak listrik. Naik dari samping. Tapi rekamannya berkesan. Kalau nanti ditunjuk orang, di mana Ustaz ceramah berpayung kanan dan kiri indah, lampunya luar biasa. Itulah kemarin di Sedanau itu. Kenapa Sedanau namanya Pak Ustaz? Entah, belum nampak danau lagi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya kalau pergi ke daerah pesisir tepi laut, mohon maaf beribu maaf, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala. Kesan saya kalau tepi laut itu mohon maaf, kotor, jorok, kumuh, bau, busuk, hitam. Tapi di Sedanau, tadi waktu sedang makan-makan dengan Datuk di dekat masjid tadi, di surau tadi, yang saya tanda tangani tadi, saya tengok ke bawah, assalam, nampak di bawah itu dasar bersih, rumah-rumah pun bagus-bagus. Cuman saya segan bertanya, apa dari ada orang ini piara tuyul? Segan saya bertanya. Jadi saya biasanya memang tak bertanya, saya dengar aja mereka bercerita apa yang mereka cakapkan. Rupanya saya tanya, banyak jaring-jaring di bawah. Apa ini Pak? Ini ikan Ustaz Somad. Ikan apa namanya? Napoleon. Oh, dari Prancis. Berapa harga ikan ini? Sekilonya 1 juta Pak Ustaz. Apa kata saya? 1 juta. Di Pekanbaru itu 1 juta, hampir 1 kresek penuh. Allahu Akbar. Nikmat yang mana lagi yang didustakan? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalaulah tak disyukuri nikmat ini, la in syakartum la azidannakum. Rumah yang sudah cantik bagus-bagus tadi syukuri. Kalau disyukuri, rumah yang satu jadi 2, sampan yang satu jadi 2, bini yang satu tetap 1. Saya mancing aja Bu. Bapak tuh udah senyum aja dah. Ibu tuh yang cemas. Saya tahu kecemasan ibu sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau tak disyukuri nikmat Allah ini, lautannya begitu luas sejauh mata memandang, dan ikan-ikannya luar biasa. Saya pun disambutlah di rumah Pak Izhar. Pandang ke kanan, lobster. Tengok ke kiri, ikan kerapu. Pandang ke depan, ikan merah. Tengok lagi terus ke atas, apa ini bersisik-sisiknya? Saya sangka ular naga. Inilah dia ikan Napoleon itu Pak Ustaz. Datang pula Datuk Husrin Hud, kata Datuk, Ustaz Somad, kalau makan ini tenaga kita 40 orang lelaki gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada lagi nikmat sebesar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita tinggal mensyukurinya saja dengan banyak-banyak bersyukur, banyak sholat berjamaah. Alhamdulillah, surau, masjid. Saya tak pernah ikut memancangkan tiangnya ke dalam laut di Sedanau. Saya tak pernah ikut gotong royong. Tapi giliran tanda tangan, Pak Bupati pun tak ada nama beliau di situ tadi. Berdiri Pak Bupati di samping. Berikut ini penandatanganan yang akan ditandatangani prasasti oleh Al-Mukarram Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad. Hampir habis prasasti itu saking panjangnya. Saya tanda tanganilah ya Allah. Malunya aku ya Allah.
Aku tak ada ikut membangun, aku tak ada ikut gotong royong. Giliran menandatangani dipersilakan pula lah. Begitulah baiknya saudara-saudaraku yang ada di sedanau. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Mudah-mudahan orang sedanau panjang umur, murah rezeki, keluarga istiqomah, iman dan Islam, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak cucu menjadi soleh dan solihah, mati husnul khatimah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik nikmat yang luar biasa ini Bapak Ibu, ancamannya juga luar biasa. Aceh itu bukan di tengah laut. Aceh itu induknya Pulau Sumatera, di kepalanya Pulau Sumatera. Tapi begitu datang ombak begulung dari tengah, 200.000 orang habis meninggal dunia. Bukan di tengah laut. Makanya saya tanya Pak Bupati, berapa penduduk kita Pak? Kata Pak Bupati, 86.000. Betul Pak Bupati? 86.000. Terbayang saya Aceh. Wah, putus ini. Maka orang di Sedanau, orang di Natuna, kalau tak kuat-kuat bersyukur kepada Allah, kalau tak kuat-kuat bermunajat kepada Allah, ini tak tanggung-tanggung, lemah badan. Saya aja pun tak tahan tegak ni lama-lama. Timbul cemas kita. Tapi karena kita sudah gantungkan tawakal kita kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara satu semut menggigit satu pokok kayu dibakar raja. Jangan gara-gara dosa kita seorang habis semua kena azabnya. Jadi kalau ada anak muda di Sedanau pakai narkoba, sabu-sabu, ngisap ganja, game online, judi online, main gadget, tak tentu arah, dinasehati sama orang, kenapa kau pakai narkoba? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ada orang muda sekarang begitu prinsipnya, ditulis pula tuh pakai baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Cakap kau ni ada betulnya. Kau mabuk pakai duit kau sakau pakai otakmu. Tapi kalau azab Allah itu datang, rumah kami kena juga, bodoh. Mari kita jaga. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih mau beristighfar. Jangan sangka Allah belum turunkan azab karena Allah lupa. Jangan sangka Allah tidak turunkan azab karena Allah lalai. Tapi karena masih ada di sini mulut-mulut yang suci, bersih, bangun dia malam beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itulah yang menyebabkan azab itu tak turun. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, payah kami ngapalnya itu Pak Ustadz. Apa pula payah menghafalnya? Orang-orang Sedanau ini cerdas, ikannya bergizi, berkualitas. Betul? Tulis saja di Google tuh, Sayyidul Istighfar. Print, cetak, tempel di dapur sambil masak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Pagi baca, siang baca, malam baca. Insya Allah seminggu hafal. Tak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. Insya Allah hafal tidak, TBC kena. Kalau beristighfar pelan lah. Kalau beristighfar masukkan ke dalam hati.
Banyak juga orang sekarang beristighfar tak jelas dah apa ujung, macam bim salah bim abrakadabra. Azim. Azim. Apa yang kau baca tadi? Entah, dia pun tak ingat dah apa yang dia baca. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. Saya ustaz, saya ulama, saya buya, saya kiai, saya profesor, saya tak ada dosa, saya tak ada silap, saya tak ada salah. Saat kau mengatakan kau tak berdosa, tak silap dan salah, saat itu engkau sedang silap, sedang lupa, sedang salah. Sedangkan Nabi Adam pernah silap, tapi Nabi Adam mengaku doa yang paling tua, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu dulu kalau dapat duit mabuk, kalau dapat duit tak balik-balik main judi, tapi sekarang udah taubat Pak Ustadz. Kenapa dia taubat? Stroke. Itu bukan taubat, karena tak sanggup lagi buat dosa. Jangan taubat menunggu azab datang. Untuk apalah Ustadz ceramahi kami tentang taubat? Kami ini kan udah taubat, karena baiklah kami maka datang pengajian ini. Yang ku ceramahi bukan kalian, saudaraku, abang, adik, kakak, makcikku. Memang nampaknya aku bercakap ni depan kalian, tapi kan direkam, tengoklah kamera. Hidup kamera ni kan. Alhamdulillah. Kadang tempat lain bos serak kamera, bos kita tanya, "Dek, tolong rekamannya." "Mohon maaf Pak, kameranya mati." Jadi itu apa kalian pasang tadi? Gaya-gaya aja. Hebatnya di Sedanau hidup kamera itu, dan salah satunya nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa kata makcik tadi? Rasa mimpi Ustadz Somad. Selama ini menengok Ustadz di handphone aja. Banyak tadi di jalan tuh saya tengok, dari tatapan matanya macam-macam, heran dia. Kok Ustadz ini lebih ganteng dari aslinya, kata dia. Perasaan saya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita berjumpa di layar monitor, selama ini kita jumpa di TV One, selama ini kita jumpa di handphone. Hari ini kita bertatap muka. Abdul Somad datang sedang menjenguk saudaranya. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, sama-sama Melayu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikatan yang kedua, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, andai kau bukan saudaraku satu agama, maka engkau tetaplah saudaraku. Sama-sama Pancasila, sama-sama Undang Dasar 1945, sama-sama negara Kesatuan Republik. Berjumpalah saya sama Presiden Riau Merdeka. Sarapan pagi. Apa kata dia? Sekitar 5 tahun yang lalu. Kita kalau mau merdeka bisa. Terus kenapa kita tak merdeka? Karena Amerika permintaannya satu. Kalau mau ku kasih yang satu itu, merdeka kita sudah. Apa dia minta? Natuna. Kita masyarakat yang paling cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Makanya orang Melayu sangat marah ketika saya dituduh radikal, kepala kau kena pukul. Sultan Siak Sri Indrapura menyumbang 13 juta gulden untuk perjuangan melawan Belanda. Ketika Amerika mau membuat kita merdeka, tapi orang Melayu tak mau memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita paling cinta dengan negeri ini. Itu maka mereka geri gelar saya Datuk Sri Ulama Setia Negara, karena kita cinta kepada negeri ini. Allahu Akbar. Marah Ustaz? Enggak, cuma agak pedas saja sambal itu tadi sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita ajarkan ke anak-anak kita ini. Makanya tadi saya tanya, ini sekolah sampai apa di sini Pak? Sampai sanawiyah aliyah. Sekolah tinggi ada? Sekolah tinggi alhamdulillah ada. Sekarang bagaimana dengan dulu? Ustadz Abdul Somad kuliah di IAIN Susko Sultan Sarip Qasim Pekanbaru Riau, angkatan tahun 1996. Ternyata kakak kelas saya
angkatan 1994, Fakultas Tarbiyah IAIN Susko, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, asli putra daerah Sedanau, dipukul ombak di empas gelombang 28 tahun yang lalu. Dia belajar ke Pekan, bagaimana perjuangan dia, dan hari ini menjadi camat di sini. Allahu Akbar. Pak Camat dulu di mana? IAIN. Tahun berapa Pak Camat? 94. Aku 96. Jadi, oh kakak kelas saya itu. Kenal Ustaz dengan Pak Camat? Oh, kami satu kelas, satu sekolah dulu. Sama-sama saya kampus ya kan. Kalau yang ditangkap polisi, aku tak kenal. Sekarang banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Betul? Anak kau di mana? SH, sarjana hukum, pengacara, lawyer, advokat. Advokat, bukan yang hijau pakai coklat dulu. Itu jus pokat. Anak kau di mana sekarang? SE, sarjana ekonomi. Anak kau di mana? Anak aku Fakultas Tarbiyah. SAG, sarjana alam goib. Datang kalian ke Sedanau, tengok bagaimana orang Sedanau yakin menyekolahkan anaknya. Jauh. Sedangkan sekarang saja tahun 2022 Abdul Somad untuk sampai kemari naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam turun transit dulu, lalu kemudian ke Natuna sampai di Ranai, datang baru sampai ke Sedanau. Dulu 28 tahun yang lalu bagaimana mereka orang Sedanau mengirimkan anaknya sekolah. Ini sekarang orang mengirimkan anak ke pesantren, dijenguk sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Tahan mereka berpisah dengan anak-anaknya. Akhirnya setelah waktu berlalu, sekarang mereka tinggal memetik buahnya saja. Abdul Somad datang kemari karena pemimpin negeri ini suka kepada tausiah, suka kepada ulama, suka kepada pengajian. Bayangkan kalau dulu orang Sedanau tak mengirimkan anak-anaknya sekolah agama. Lalu apa yang terjadi? Duduk karena kekuasaan, dibeli dengan uang. Akhirnya hobinya lagu dangdut, dipanggillah penyanyi dangdut kemari. Disediakan pentas tinggi-tinggi, roknya pendek-pendek. Yang menonton atuk-atuk di bawah. Apa tak kumat rematik semuanya. Bapak Ibu bayangkanlah itu. Menengok penyanyi dangdut tadi, oh, menitik air liu. Balik ke rumah, nengok bini, menitik air mata. Mohon maaf Ibu, jangan tersinggung. Saya ini ceramah tak pakai konsep, selalu keceplosan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Benteng Sedanau adalah sekolah-sekolah tahfiz Al-Qur'an. Bapak kepolisian, dari mulai Kapolsek, dari mulai Babin Kamtibmas, dari mulai Pak Kapolres, tak sanggup mengatasi jumlah polisi tak sesuai dengan banyaknya kriminal. Dimasukkan ke penjara-penjara sudah over capacity, tak muat lagi. Anggaran APBD, APBN tak sanggup lagi untuk menyantuni. Oh, mestinya di penjara ini ditembak aja mati. Tapi mereka kan manusia, saudara kita juga. Maka memperbaiki umat ini tidak lain tidak bukan adalah dengan memperbanyak sekolah tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Alhamdulillah di Sedanau ini bertumbuhan tahfiz Quran. Ustaz Abdul Somad, itu anak saya itu hafal Quran itu Pak Ustaz. Masya Allah. 30 juz? Enggak, juz 30. Untuk tahap awal juz 30 dulu. Mengaji dari awal. Ciptakan kenangan memori masa kecil di dalam kepala anak-anak kita. Termasuklah yang kita lakukan malam ini. Saya tengok tadi berduyun-duyun anak-anak dibawa, digendong, menangis dia, dipujuk, rayu, mengantuk, tidurkan. Anaknya menonton, ayahnya pula tertidur. Anak-anak digendong. Untuk apa anak-anak ini dibawa? Bukan dia peduli, bukan dia kenal dengan Ustaz Somad. Menciptakan memori di kepalanya, sehingga nanti 20 tahun akan datang kalau dia berbini menikah, istrinya bertanya, abang, ya dulu waktu abang kecil dibawa kemana oleh ayah dan emak? Dibawanya nengok ceramah. Siapa penceramah waktu itu? Ustadz Somad. Oh, yang waktu viral zaman itu ya? Iya. Yang subscribernya 2 juta itu? Iyalah. Maksud saya yang belum subscribe lah.
Di mana Ustadz tuh sekarang bang? Udah mati dah. Inilah ibu, kurang empati. Waktu saya bilang mati tadi mestinya sedih lah. Kita ulang balik ya. Mereka punya kenangan yang indah. Dulu dek, dulu bang, waktu kami masih kecil di Sedanau, kami datang malam-malam berduyun-duyun ke Tanah Lapang. Ada Pak Bupati, ada Pak Sekda, ada Datuk Uzrin Ud, ada tentara, ada polisi, ada Angkatan Laut. Ramai kami waktu itu. Kenangan kecil inilah yang akan terulang memori. Nanti kalau mereka jadi orang, jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala, tak berkepala, jadi pejabat ataupun tidak, jadi orang kaya, PNS, pengusaha, bisnismen, mereka akan membuat perbuatan yang sama macam yang kita lakukan malam ini, walaupun saat itu kita sudah meninggal dunia. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bupati Natuna. Oh, kira-kira waktu itu tahun 2050. Kami mau ulang tahun Bupati. Kamu dari mana? Saya waktu itu umur 4 tahun di bawah ayah saya Tausiah Ustadz Somad tahun 2022 waktu itu. Sekarang saya sudah jadi Bupati, mau ulang tahun Pak Ustadz 2050. Abdul Somad masih diundang lagi ke Sedanau. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal kan? Saya masih ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tunas-tunas hijau ini mesti kita jaga. Jaga dengan apa? Masukkan dia ke sekolah tahfiz Quran. Tanah tak ada, tanah luas. Saya tengok tadi, ini kita udah sampai di darat. Waktu dibonceng tadi saya tanya, udah di darat kita nih? Udah, alhamdulillah. Oh, baru saya berani menengok ke samping. Oh, udah di darat. Takut membuat pondok di tengah laut, besar biayanya. Buat pondok tahfiz Quran di samping, wakafkan tanah. Saya mau mendengar berita, bukan hiruk pikuk heboh di medsos. Oh, waktu Ustaz Somad di Sedanau ramai. Bukan itu. Berhasilnya dakwah tabligh akbar adalah setelah Ustadz pulang kemarin, berdirilah 5 sekolah tahfiz Quran. Amin. Setelah Ustadz balik kemarin, banyaklah yang menelpon Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Saya mau mewakafkan tanah saya untuk tafsir Quran. Tanah yang ada di sana itu saya wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana pula bisa kita wakafkan tanah orang? Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Tak bisa kasih tanah, kasih semen. Tak bisa kasih semen, batu bata. Tak bisa kasih batu bata, gerikil. Tak bisa kasih kayu. Tak juga bisa kasih ikan. Tadi dikasihlah saya ikan bilis. 1 plastik besar. Saya bilang ke Datuk, ini tuh kalau kita makan 1 biji sehari, seekor, ini sampai selesai 1 tak habis nih. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamnya indah, lautnya biru, tanahnya hijau, ikan melimpah ruah, sumber daya alam yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, hancur binasa. Anak-anak ini, kalau jalan kita rusak, kita bisa bangun. Masalah jalan rusak, sedangkan tengah laut bisa dibuat aspal begitu indah. Tapi kalau sampai anak-anak kita ini dirusak oleh ganja, narkoba, sabu-sabu, letak kita strategis, semua kapal bisa singgah, macam-macam mereka bawa. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar, dengan sekolah tahfiz Quran, selamat anak-anak muda kita insya Allah. Tunggu dulu Pak Ustadz, kenapa Ustadz bilang anak muda? Yang tua tak usah doakan lagi. Malaikat maut dah dekat. Sudah tua tak juga mengaji, sudah tua tak juga ke masjid. Kapan lagi? Anak-anak muda ini kita selamatkan dengan masukkan sekolah tahfiz Quran. Ada ustadz yang datang kemari Pak Camat. Siapa yang datang rajin berdakwah kemari Pak? Siapa yang datang kemari berdakwah Habib? Apa kata mereka menjawab? Saudara-saudara kita datang dari Kalimantan Barat, Pontianak, berkapal-kapal datang kemari. Pakai speed berapa lama? Ada yang bilang 30 jam, ada yang bilang 1 jam, macam-macam kendaraan yang dipakai sampai kemari berdakwah. Mereka tidak tabligh akbar macam Ustaz Abdul Somad. Mereka tidak mengajak ceramah ammah, tapi mereka mengetuk pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid Pak. Kau mengajak aku ke masjid? Kau belum lahir aku dah haji dah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu kok belum pakai jilbab panjang Bu? Nanti nunggu lisut dulu.
Mereka tak marah, mereka tersenyum, karena bagi mereka ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad SAW. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah yang sebenar-benar berdakwah. Orang mengata-ngatai, mengejek-ejek mereka macam-macam. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Jamaah apa tuh? Jamaah tidur di masjid. Jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Mereka tak pernah menyebut dirinya. Orang menyebut demikian. Mereka tinggalkan beberapa hari menabung uang demi untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah ramai di tanah lapang, semua orang berkata, jamaah Ustadz Somad, fans Ustadz Somad, banyak suka Ustadz Somad. Padahal hidayah pertama datang dari lisan mereka, dan mereka tak pernah menyebut namanya. Datang khawatir dalam hati saya, jangan-jangan pahala ceramahku ini sudah habis karena riya, karena sum'ah, karena semua menyebut nama Abdul Somad. Jangan-jangan nanti malaikat berkata, Abdul Somad, pahala kau sudah habis. Siapa yang menghabiskan? Subscriber, viewer, dan follower. Mau ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad supaya masuk surga? Macam-macam tak mau. Sudi bapak mendoakan Ustaz Abdul Somad supaya selamat dari riya? Macam-macam marah pula. Bapak ibu yang ini baru pertama kali saya datang. Pertama kali ke Sedanau. Oh ya, yang dulu kan cuma sampai Ranai. Tapi rasanya macam selalu kita berjumpa. Kata ibu, Ustadz aja so akrab. Malam ini lapangan basket berubah menjadi taman surga. Dari mana Ustadz tahu lapangan basket? Itu tiangnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak dimasukkan ke surau, ke langgar, ke musola dari maghrib ke isya, tak bisa anak nih main suruh pergi ke masjid, mengaji. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa. Tak bisa. Dia bukan macam memandikan bro, tapi macam memandikan kuda. Apa beda memandikan beruk dengan mandikan kuda? Dulu orang kalau mau mengambil kelapa pakai beruk, diikat pakai tali, suruh dia manjat ke atas. Kalau mau mandikannya, diletakkan tepi danau, suruh dia mandi, ditengok. Kalau kuda tak begitu, ikut kita sama-sama basah memandikannya. Begitulah anak-anak ini. Pejamkan mata. Apa memori yang teringat? Masa kecil di tepi laut, di tepi sungai, di tepi pantai, ayah menenteng tangan anak pergi ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kata azan di masjid, dia bawa. Sampai ke masjid kita bukan sholat. Udah bagus kita sholat. Datang kawan sebelah. Kalau masih ada anak-anak di masjid ketawa-ketawa, kalau masih ada anak di masjid lari-lari, bersyukurlah. Berarti 2042, 20 tahun akan datang, masjid itu masih lagi ada orang sholat berjamaah. Amin. Tapi kalau di masjid itu udah tak ada lagi anak-anak, sepi, sunyi, isinya 70 ke atas. Mohon maaf, beribu maaf. Bapak ibu yang sudah tua jangan tersinggung. Bapak adalah ayah saya, ibu adalah mak saya, nenek saya, datuk saya. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah mendengar tersinggung, balik mati. Jangan sensitif. Anggap aja saya ini anak kemanakan yang balik dari perantauan ke kampung halaman sedang bercerita-cerita. Karena kalau dianggap dia orang lain, sakit hati kita. Aku lidahku ini agak kasar sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bertambah umurnya, bertambah keinginannya, bertambah kemauannya, bertambah nakalnya, dia mulai minta belikan handphone. Dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, nak, itu datuk, itu nenek, itu pakcik, itu makcik, salam dia, cium tangan. Datang kita mencium tangan. Anak-anak zaman sekarang, kita ulurkan tangan, asik dia main handphone. Itu kejadian di sini Pak Ustadz? Tidak, demi Allah, di sini anak-anak tak begitu. Tempat lain. Ustadz ini kadang-kadang menyindir-nyindir, enggak. Saya termasuk Ustadz yang tak pandai menyindir. Dulu pernah juga saya dipesan panitia, Ustadz tolong sindirkan. Apa yang mau disindir? Ini ada orang bersedekah 300 juta, tiba-tiba sedekahnya diambilnya balik.
Al-aidu ila hibatihi, orang yang mengambil sedekahnya balik, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Ada orang bersedekah dimintanya balik, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, datang Pak Ketua Masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Sejak itu saya tak pandai sindir menyindir. Saya orangnya simbah daun nampak buah, to the point, langsung 12 pas, gol. Alhamdulillah anak-anak di Sedanau tadi di dalam rumah sahibul bait, sahibul majlis, anak-anak datang. Menangis anak itu di dapur. Begitu dekat Ustaz Somad foto, senyum dia. Habis foto nangis balik. Keluar dari rumah datang pula lah anak-anak muda. Boleh foto Pak Ustaz? Ah, yuk saya bilang. Kenapa Ustaz tak pernah menolak kalau diajak foto anak-anak ini? Boleh jadi ceramahku tak masuk ke hatinya. Tapi kalau foto ini dicetak, disimpannya, sampai masanya ditengoknya, aku sudah mati dibacakannya Al-Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tapi memang kalau dengan perempuan saya hindari. Karena takut saya di sebelah kiri perempuan, kanan perempuan, nanti di crop disangka orang saya udah buka cabang di Sedanau. Jadi jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat kami tak ada diskotik Pak Ustaz. Di tempat kami tak ada hotel remang-remang Pak Ustaz. Di tempat kami tak ada tempat maksiat Pak Ustaz. Memang tempat maksiat tak ada, tapi gelap banyak. Jangan lepas anak gadis di bawah anak lajang. Mesti nanya, itu siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Sepeda motor mana? Mesti kita bertanya. Selama ibu masih mau merepet kau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci mana, duit mana, insya Allah masih selamat. Tapi kalau ibu sudah diam aja, pergi ya mak, pergilah. Balik jam 12, subuh pun tak apa. Aku hamil mak, anak orang lain lebih parah lagi. Dunia sudah kiamat. Padahal mestinya itu adalah majelis akad nikah, majelis yang paling dimuliakan, sakral seumur hidup. Mestinya seorang bapak, apalagi orang Melayu, Masya Allah, Tabarakallah, 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat malam marhaban, malam kelima akad nikah, malam ketujuh pesta besar-besaran, kebahagiaan seorang tua, seorang calon mertua senyum menengok calon menantu. Wahai Ananda, ya ayah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, emas sebesar tempayan. Aku nikahkan dengan anakku tunai, aku terima, sah. Betapa indahnya di hari yang suci dengan perempuan yang suci, dengan lelaki yang suci. Tapi berapa banyak majelis itu justru menjadi majelis kemarahan. Aku seumur hidup cukup sekali, ini pun karena malu kepada tetangga. Kalau tidak udah kucampakkan ke laut calon menantu. Ku nikahkan, jangan datang sekali lagi, aku pinjak. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu tertawa. Tapi apa yang kita keluhkan, kita risaukan bisa saja terjadi pada kita. Siap menjaga anak gadis? Siap bapak menjaga anak gadis? Kenapa Ustaz tak bilang anak lajang? Kalau anak lajang bengkaknya di sini Pak. Kalau anak perempuan tak usah aku sebut, malu aku di depan makcik-makcikku ini. Tertulis di botol-botol minuman, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Ternyata kalau habis makan ikan Napoleon ini lancar bahasa Inggris kita. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Harga botol 5.000, tak boleh diterima kalau segelnya rusak. Bagaimana dengan anak gadis dibesarkan dengan tetes puluh keringat air mata? Masih ingat ibu terbayang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Di Sedanau mengandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah, aku serius men ketawa ini. Soalnya di tempat lain tak segitu lagi. Akad nikah Januari, April diundang akikah. Pasti tanya, acara apa ini? Akikah Ustaz? Perasaan baru 3 bulan yang lalu aku kau undang kemari. Iya, kenapa cepat lahir? Ini edisi minimalis. Apa tak hancur kiamat dunia? Di Sedanau masih 9 bulan 10 hari.
Menyusukan anak 2 tahun berturut-turut. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan saja. 6 bulan pun disusukan dia. Badannya kebal, imunnya kuat, selamat dari berbagai macam penyakit, tulangnya sehat, terselamatkan dari osteoporosis, otaknya cerdas, hubungan emosional dengan ibu dekat. Tapi begitu direnggut kehormatan, kemuliaan, ya Allah, jaga anak-anak gadis kami, ya Allah. Kalau sampai kita salah asuh, salah jaga, bapak mesti bertanya, kamu siapa? Saya temannya Pak. Teman apa teman tapi mesra? Kalau memang kau jantan, bukan dengan sepeda motormu. Kalau memang kau jantan, bukan karena kau berani sendiri. Tapi kalau kau memang jantan, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Amin. Apa pula amin? Dengan emas lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya bawa anaknya jalan-jalan ya. Jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Ibu dengan bapak, bapak dengan ibu mesti bekerja sama menjaga anak-anak ini. Dulu kan sama menjaga, merawat, membesarkannya. Sekarang memasukkannya ke sekolah, sekarang memasukkannya ke tahfiz, masuk ke SMP, SMP Islam, sanawiyah, aliyah. Sepanjang jalan dari mulai pelabuhan sampai ke Surau As-Salam. Sampai ke Surau As-Salam tak putus anak-anak berjilbab panjang. Baju panjang, jilbab panjang pakai. Ustaz Samad, Ustaz, saya sangka tadi dikasih Pak Bupati 1 orang 50.000. Rupanya disampaikan Pak Bupati, ini swadaya masyarakat Pak Ustaz. Allahu Akbar. Anak-anak, guru-guru dikerahkan, semangat luar biasa. Kita jaga persatuan ini. Tak semuanya di sini orang Melayu. Di pos foto di sebelah saya tengok purba. Tengok sebelah lagi regar. Oh, halak kita sesudena. Oh, lo kata dia. Tengok pula lagi tadi foto, Ustaz, ambo orang awak. Aduh juga orang awak di situ. Artinya apa? Orang Melayu menerima siapapun yang datang. Kenapa? Karena ini adalah bumi milik Allah. Selama kita bisa bekerja sama dalam kebaikan. Amin. Kalau tak kita jaga persatuan kesatuan ini antar suku, bangsa, agama, jaga. Tapi di dalam masjid juga jangan lupa. Sampai sekarang setan belum pensiun. Sebelum masuk ke masjid apa kata setan? Jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid. Ustaz Somad, lakiku ini tak sembahyang, tolong ruqyah Pak Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Biasanya asal dibacakan ayat kursi itu merespon dia. Kik. Ini tak ada. Mata tak berkunang-kunang. Dia tak. Rupanya lakinya itu tak sembahyang, bukan diganggu setan. Kata setan, aku tak ada ganggu dia. Dia memang udah macam setan. Apa pula salah aku, kata setan. Aku udah lama nonjok, kata setan. Inilah kadang kita nih, sikit salah setan, sikit salah setan. Laki dilarikan pelakor kena pelet. Aku tak ada menggoda dia, kata setan. Aku pun sekarang udah lama pensiun, kata setan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini. Setelah kita masuk ke dalam masjid, apakah selesai masalah? Belum, guys. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tapi sampai di dalam masjid hatinya terpecah belah. Orang masuk ke masjid itu nengok mana sop kosong. Dia enggak masuk ke masjid nengok mana lawan. Oh, dia di sana, aku sini. Oh, dia di sini, aku sini. Macam Tom and Jerry. Sampai akhirnya suatu hari lupa kalau lawan rupanya satu masjid. Akhirnya Allahu Akbar, rupanya dia di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti berkelahi? Kenapa kita mesti bermusuhan? Pak Ustaz, kami dilarangnya berzikir kuat-kuat.
Loh, zikir kuat-kuat itu kan mengusir hantu setan. Hadisnya jelas sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara azan melengking, setan lari wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Jadi setan itu terkentut juga. Bukan cuma kita aja. Malah lebih busuk pula kentut kita dari kentut setan. Kata setan, aku rasanya tak sampai sebau ini, kata setan. Jadi kalau ada orang berzikir kuat-kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang ngusir setan. Makanya nanti kalau hari Jumat ada khotib naik ke atas mimbar tertidur kawan, cobalah zikirkan di telinga, la ilaha illallah. Kalau tak terjaga, panggil Abdul Somad. Biar kita serang kanan dan kiri. Kau sebelah kiri, dia kanan, dia la ilaha illallah. Ada kawan zikirnya pelan. Ada kawan zikirnya kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Antara yang berzikir dengan yang tak berzikir jangan berkelahi. Zikir kuat baik, zikir tak kuat baik. Sudah tahu kawan zikir tak kuat, dikuat-kuatkan pula dekat dia. Subhanallah. Ini ngajak kelahi namanya. Ada yang sebelum sholat dilafazkannya niatnya, usolli fardal maghribi. Karena hatinya kacau balau. Dari sampan tadi naik ke atas, ikan tak banyak dapat, bini pula merepet. Takut dia khawatir. Maka untuk menguatkan hatinya, sembahyang apa ini? Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Karena kalau tak dibuat begitu, hati kacau balau. Jangan sampai nanti Allahu Akbar. Sembahyang apa ini? Zuhur apa asar? Asar aja lah. Mana bisa? Jadi kalau ada orang pakai usolli, itu sesungguhnya menguatkan hatinya. Tapi ada kawan kita yang tak pakai usolli, karena hatinya sudah kuat, langsung aja dia Allahu Akbar. Tak usah kita permasalahkan. Begitu juga tentang masalah sholat. Yang satu pakai bismillah jahar, tapi kalau di situ masyarakat semuanya jahar, jangan pula dibuat sesuatu yang baru sehingga menimbulkan fitnah. Saya ini kuliah di Maroko 2 tahun. Sampai 2004, balik 2006. Maroko itu di mana Pak Ustadz? Dekat dari Maroke. Maroko itu sebelah Mesir namanya Libya, sebelah Libya namanya Tunisia, sebelah Tunisia namanya Aljazair, sebelah Aljazair namanya Maroko. Disitulah aku sekolah. Kenapa jauh betul? Di situ yang gratis. Di Pekanbaru tak ada rupanya S2. Ada. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Makanya aku jauh-jauh kuliah. Di mana Maroko tuh Pak Ustadz? Jauh di ujung dunia sana. Macam mana di sana sholat? Di sana bismillahnya tak ada. Kalau di Makkah masih ada lagi, tapi sir. Tengoklah Imam Masjidil Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu Makkah Madinah. Karena dipakainya mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Maroko, mazhab Maliki, tak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Saya ketua masjid di Pekanbaru, komplek dekat rumah saya. Tak pernah sekalipun saya pakai mazhab Maliki yang 2 tahun saya sekolah di sana. Kalau saya pakailah mazhab Maliki itu di Pekanbaru dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek karena pakai qiraat Warsh. Kalau kita Maliki yaumiddin qiraat Hafs. Di sana pendek tak pakai alif. Maliki yaumiddin. Kalau saya buatlah macam itu di kampung saya di Pekanbaru, langsung jamaah itu berbisik. Apa nih? ISIS sesat. Jangan menimbulkan fitnah. Yang tamat dari India, Hanafi, balik kemari tetap pakai mazhab Syafi'i. Yang tamat dari Saudi Arabia, Hambali, balik kemari tetap pakai mazhab Syafi'i. Yang tamat dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Andalusia, Maliki, balik kemari tetap pakai mazhab Syafi'i.
Karena kita mengajak umat ke jalan Allah, bukan ke jalan mazhab, bukan mau memecah belah umat. Betul? Ini jangan sampai nanti di masjid orang kacau balau berkelahi, jilbab panjang dengan jilbab pendek berkelahi, antara berjanggut dengan tak berjanggut berkelahi. Ku tengok kau sejak ikut pengajian ni berjanggut macam kambing kau, ku tengok. Oh, kau bilang aku kambing, kau tak berjanggut anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Apa ini? Ini kan masalah khilafiyah. Saya tak ada berkelahi deh. Sekalipun Datuk Uzrin Hud ni tak pernah mempermasalahkan saya. Beliau berjenggot, saya tak berjenggot. Dia pakai peci putih, saya pakai peci merah. Beliau pakai jubah, saya pakai celana. Tak pernah diajaknya saya. Kami bekerja sama selama kita masih dalam Ahlus Sunnah wal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang setelah sholat, tapi sebelum salam itu, kalau saya sekali naik ke atas, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i naik telunjuk sekali ke atas pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau mazhab Maliki tak begitu. Mazhab Maliki di Maroko dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Karena memang bunyi hadisnya begitu. Wa yuharrikuha, menggerakkan telunjuk. Tapi dalam mazhab Syafi'i menggerakkannya sekali. Dalam mazhab Maliki menggerakkannya berkali-kali. Saya tak menyalahkan, tapi saya tak mengamalkan. Kalau saya salahkan, kalau ada orang menyalahkan bergerak berkali-kali, berarti salahlah guru-guru saya di Maroko dulu. Saya tak menyalahkan, tapi dalam hal mengamalkan saya pakai mazhab Syafi'i. Dan waktu tasyahud itu yang ditengok telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini ada sekarang, aku sebetulnya mau ke masjid itu Pak Ustadz. Kenapa kau tak ke masjid? Terganggu mata saya nengok telunjuk. Telunjuk siapa? Tak ada kita disuruh nengok telunjuk orang. Tengoklah telunjuk kita. Iya Pak Ustadz, memang saya tengok telunjuk saya, tapi terganggu, nampak saya. Aku pejamkan mata. Tak terganggu. Banyak orang mencari-cari alasan. Habis itu dia pun salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ustaz Somad kenapa pakai jahar lagi istighfarnya? Makmum itu kan sudah tahu semua bacaan selesai sholat. Di belakang ada mu'alaf baru masuk Islam, ada orang yang baru tobat datang tadi, ada anak kecil yang belum tahu bacaan. Sama macam meluruskan shaf. Imam mengangkat tangan takbir meluruskan shaf, itu kan dibilangnya sawus sufuf, luruskan shaf. Bapak ibu semua dari sejak kecil kan tahu meluruskan shaf kan? Kenapa sampai isya tadi imam tetap menyuruh meluruskan shaf? Belum pernah saya dengar lagi imam ngomong kepada jamaah, tak kusuruh meluruskan shaf karena kalian dah tahu semua kan? Ini diulang-ulang terus, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui, Allah bisa karena ibu anaknya balik kan ditanyanya, nak, ya siapa imam tadi nak? Ustaz Somad. Apa bacaan imam tadi nak? Tak berbunyi. Gitu kata dia mak. Itulah maka ku bunyikan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فعينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Saya kalau jadi imam gitu. Beberapa masjid saya dengar lain pula bunyinya. Small. Apa kata imam? Subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan terlalu memikirkan jamaah, pikirkanlah kita sedang di hadapan Allah. Luruskan bacaan, baikkan makharijul hurufnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat 40, bagus. 100 Pak Ustaz, bagus. 200 Pak Ustaz, hilang jamaah. Dia mau pergi cari ikan, dia mau pergi masuk kantor, jangan beratkan dia. Kalau mau zikir banyak-banyak, kita malam tengah malam. Ini kadang orang ini lain, kalau di masjid, rakaat pertama Yasin. Pas sendirian di kamar, Iftitah, Fatihah, Kulhu, satu napas. Apa kita ini? Berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai tausiah jam 8, udah jam 9. Cepat betul waktu di Sedanau ini. Rasanya jam saya tak mungkin bohong. Saya insya Allah walaupun tak saya tengok jam ini, bisa saya tebak saya sudah berdiri sejam. Dari mana? Dari rasa kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini tak pandai berdoa, kita ajari. Doa tak usah panjang-panjang, banyak-banyak. Sapu jagat 10 sudah dapat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat agamanya, jangan sampai dia murtad. Wa afiatan fil jasad, walaupun makanannya kolesterol tapi badannya sehat, macam orang Sedanau. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah sesuai amalnya dengan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkah, bisa dia buat sekolah, buat masjid cantik-cantik, megah-megah. Bangun masjid di atas tanah biasa, orang Sedanau bangun masjid terapung. Ustaz Somad, di sini masjid terapung, saya tengok di bawah rupanya betiang. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jangan lupa bayangkan wajah emak dan ayah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa bayangkan wajah anak-anak. Rabbi habli minas sholihin. Tak putus kontak kita dengan emak dan ayah, tak putus kontak kita dengan istri, tak putus kontak kita dengan anak walaupun kita jauh, ditutup dengan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doanya jelas. Nih sekarang banyak orang berdoa tak apa-apa mau. Anak kita balik ke rumah ditanyalah sama ibu, apa doa imam itu tadi nak? Entah maut-maut aja mak. Kenapa gitu nak? Iya sejak kena covid ini banyak mati mak. Iya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun suruh salat. Kalau 7 tahun salat, kapan dia baca iftitah? Kapan dia menghafal qul huwallah? Kapan dia menghafal doa kunut? Makanya hari-hari besar Islam, ini tak lama lagi Maulid Nabi. Ini kan sudah bulan Safar. Habis bulan Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal jangan cuman pengajian tabligh akbar. Buat dalam rangka menyambut Maulid Nabi tahun 2022, 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah, lomba azan, lomba baca Quran, lomba jadi imam, lomba doa kunut, lomba tahtim tahlil, lomba barzanji marhaban. Kalau tidak ini akan punah dengan apa? TikTok. Ayah terbujur kaku di ruang ICU, datang anak. Zaman dulu anak-anak membuka Yasin, Yasin. Anak sekarang enggak. TikTok. Yasin mau mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita semua.
Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, pejabat kita baik-baik, insya Allah, amin. Tapi anak-anak kita, hai Bapak TNI, hai Bapak Polri, hai Bapak Danlanal, hai Bapak Dandim, hai Pak Kapolres, kami bangga di tengah lapangan ini karena kalian berseragam. Betul Bu? Betul Pak? Kira-kira mana yang lebih didengar orang cakapnya, saya atau tentara dan polisi? Yakin Ustaz? Oke, saya ceramahlah di masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu keluar dari masjid, orang main judi, orang jualan khamar. Pas dilarang sama Ustaz, jangan jualan. Emang masalah buat lo? Tapi polisi dan tentara, mereka tidak perlu baca ayatnya, mereka tak perlu khutbah, mereka tak perlu tablik akbar, mereka tak perlu berteriak. Cukup dengan pistolnya itu dia. Main judi, main. Oh mau mabuk, mabuk. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif? Polisi tentara apa Ustaz Somad? Tadi katanya polisi tentara Somad. Silakan anak bapak jadi tentara, silakan anak bapak jadi polisi, jadi DPR RI, diperjuangkannya nilai-nilai Islam melalui anggota legislatif. Duduk dia, payung hukum di mana dibuat? DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPR RI di pusat. 500 orang dipilih dari rakyat. Kalau orang-orang baik berkualitas akan memilih orang baik, negeri ini akan menjadi baik. Betul? Jadi majelis-majelis keramaian dengan nasihat menasehati wa tawasobil haq wa tawasobil sabr, ini mesti banyak-banyak dibuat. Menyambut tahun baru hijrah 1 Muharram, habis Muharram Safar, Rabiul Awal Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Isra Mi'raj, Sya'ban nisfu Sya'ban, Ramadan nuzul Quran, halal bihalal Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha tak perlu buat acara karena orang sudah datang ramai-ramai. Kenapa? Membawa kupon minta daging kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masjid yang sudah tumbuh, sekolah-sekolah tahfiz Quran. Di sini di Sedanau ini Pak Ustadz, orang habis sholat subuh, oh kartu kuning surat tilang sudah datang. Saya sering mendapat perlakuan kurang baik dari bapak saya. Terakhir bapak saya bilang lebih ikhlas duitnya untuk masjid daripada untuk anaknya. Saya tak membalas buruk ke bapak saya, tapi saya hanya berdoa, ya Allah, pasti ada untuk saya. Dan ayah saya akan mendapat ganjarannya. Bolehkah saya seperti itu Pak Ustadz? Curhat seorang anak. Jadi sebetulnya hak anak ini bagaimana? Ibu punya 5 hak dari bapak, termasuk anak ibu. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Alhamdulillah. Nampaknya baru sebagian yang dapat. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Di tempat lain banyak perempuan tak dikasih pakaian. Ada pakaian, resleting belum berjahit. 3, tempat tinggal. Rumah cantik-cantik. Mereka buatkan istana di atas laut. Sudah ku tengok dengan mata kepala sendiri. 4, pendidikan. Mestinya suami ini yang mendidik ibu, tapi karena dia tak sanggup, maka dibawanya ke pengajian. Ayo dek, sebetulnya aku menceramahi, tapi aku dulu tak pandai mengaji, maka aku bawa kau mengaji. Yang kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak istri dan anak kepada suami. Jadi kalau anak nih sampai tak dikasih yang 5, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai laki-laki, kasih yang 5. Kalau tak sanggup jadi laki-laki, berubah kau jadi perempuan. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad itu jelas. Orang yang mengatakan ceramah dia tak jelas itu 2 gendang. Yang pertama tak ada paket, yang kedua tak ada otak. Kasarlah cakap Ustaz nih. Apakah dosa kita orang tua? Apa dosa jika orang tua membentak anaknya tapi anaknya membentak balik?
La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku. Kata ayah Nabi Ibrahim, namanya Azar. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku lempar kau pakai batu sampai mati, tinggalkan aku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku. La astaghfiru laka rabbi, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku, tak boleh membalas bentak. Apapun kata mak ayahmu, diam, diam, diam. Mudah-mudahan itu bagian dari bakti kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita itu sudah tua. Iyalah Pak Ustadz, mana ada orang tua muda? Orang tua ini makin tua makin unik. Saya sediakan makanan di rumah Pak Ustadz, bajunya saya belikan, tiba-tiba dia pergi ke tetangga pakai baju koyak. Apa kata dia? Tengok dasterku koyak, tak diperhatikan anakku. Jangan kau sangka orang tua itu makin tua makin baik. Makin tua makin error, makin parah, makin payah. Itulah mengapa dalam Quran dikatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jagalah orang tua. Tak ada satupun ayat menyuruh menjaga anak. Carilah ayat dalam Quran suruh menjaga anak. Kenapa? Karena anak pasti dijaga oleh orang tua, karena ibu pasti sayang kepada anak, tapi tak semua anak bisa sayang kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua. Kalau dia masih hidup, ada sekarang, belikan makanan kesukaannya, belikan kain, belikan baju, cium tangannya, peluk dia. Bukti kita sudah mengaji malam ini. Siap? Saya tausiah sebelum Covid ke Kuala Lumpur. Naik ke atas mall dibawa jamaah. Sampai ke atas berjumpa datuk-datuk, nenek-nenek yang sudah tua-tua, dibawa oleh anak-anaknya, disuapi makan di restoran mahal di atas. Mohon maaf, bukan orang Melayu, orang saudara kita Tionghoa. Saya tanya kepada jamaah, kenapa mereka membawa emak-emak mereka yang tua-tua? Hanya hoki lah. Rupanya mereka percaya kalau disenangkan orang tua ini, maka rezeki akan turun melimpah dari langit. Kau buat orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Ibu saya memiliki sepupu. Sepupu ibu saya itu memiliki anak perempuan. Saya memiliki niat untuk melamarnya. So sweet. Apa hukumnya Ustadz? Bagus. Jika saya menikahi anak sepupu ibu saya, bagus. Jangankan anak sepupu, saya adik-beradik dengan adik saya. Iyalah, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Adik saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Kalau saya nikahkan anak saya dengan anak dia, sah. Makanya orang Arab menyebut binti ammi. Binti ammi artinya anak pamanku. Itu anak pamanku itu, anak pamanku itu. Artinya mereka biasa menikah dengan anak paman. Tapi pesan Abu Bakar Siddiq, ightaribu tasihu, nikahlah kamu dengan orang jauh, maka kamu akan sehat. Jadi kalau menikah dengan sepupu dua pupu tak salah. Tapi kalau menikah dengan orang jauh, makin terjalin hubungan silaturahim. Saya ini orang Melayu Pak Ustadz, bini saya orang Mandailing. Saya ini orang Batak Pak Ustadz, istri saya orang Banjar. Saya ini orang Bugis Pak Ustadz, istri saya orang Bule. Bagus. Kamu? Saya suami saya Pak Le Pak Ustadz. Bagus. Apa hukum membentak dan melarang anak-anak yang sering berisik untuk tak sholat berjamaah di masjid? Anak-anak dibuatkan sop khusus di belakang. Ributlah dia di belakang, dijamin tidak ribut. Saya sudah melengok langsung di Masjid Agung An-Nur. Bisa anak-anak itu diam. Kenapa? Diangkat satu petugas pakai rotan panjang. Kasih dia jubah hijau, pegang. Selesai sholat tarawih, saya tengok, saya datang. Kau pukul anak nih? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja. Jadi yang lain sholat, dia buatkan terlambat. Sama macam Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu kan ada petugasnya. Nanti mereka sholat sekali lagi. Diberikan rukhsah. Tidak sampai kehilangan sholat berjamaah. Jangan larang anak. Ini beberapa hari ini viral video. Sampai di terajangnya anak tuh campak ke belakang. Iya kalau ayahnya tak pemain taekwondo. Kalau pemain silat, apa tak patah tulang bapak itu dibalasnya?
Oh, ini panjang nih. Awalnya saya punya hubungan LDR, layaknya seorang pacar dengan akhwat. Selama berhubungan dia berjanji setiap sampai saya ini bertanya apa curhat? Setiap sampai saya datang melamarnya selagi saya menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas di Pekanbaru. Pekanbaru pula. Selang waktu berlalu dia sering mencari masalah sampai akhirnya dia meninggalkan saya dengan dalih ingin hijrah. Cuma beberapa bulan itu dia memposting dekat dengan lelaki lain. Pertanyaannya, Ustadz, apa maksud dari hijrah itu sendiri? Hijrah artinya man hajara manahallahu anhu. Hijrah artinya meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kalau sudah hijrah jangan lagi pacaran. Tapi kami pacarannya Islami, Pak Ustadz. Mana ada pacaran Islami? Kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada. Kalau mau hijrah, mudah-mudahan yang pacaran-pacaran malam ini di tengah malam barokah, ramai majelis ilmu, majelis taklim, semua yang pacaran-pacaran putus. Menangis jomblo. Jahat kali Ustadz nih Pak Ustadz. Putus malam ini, besok pagi segera kalian dipinang dengan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pertanyaannya, apakah Ustadz maksud dari hijrah? Hijrah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kemudian apa tanggapan Ustadz terhadap wanita yang mengingkari janjinya? Apakah layak dijadikan sebagai seorang istri? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ditinggalkannya kau, belum ada ikatan, belum ada nikah, belum ada apa-apa. Sedangkan aku aja yang udah tua, kurus, kering, tak ganteng nih. Kalian tengok di komen di YouTube, di Instagram. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua dong. Masa kalian baru ditinggalkan gini? Pih. Kurang gizi. Saya ini diangkat dari bayi oleh orang tua saya yang sekarang orang tua kandung saya. Kenapa tak bertitik berkoma nih? Tak ada titik komanya. Saya ini diangkat dari bayi oleh orang tua saya yang sekarang. Orang tua kandung saya non-muslim. Berdosakah saya sampai detik ini tak pernah menjalani silaturahim kepada keluarga kandung saya? Walaupun saya mengenal dan tahu di mana mereka. Oh, beda agama tak memutus tali silaturahim, beb. Ada perempuan namanya Asma, pakai alif. Asma. Kalau tak pakai alif, sesak napas. Asma. Asma masuk Islam. Ikut dia hijrah ke Madinah sama Nabi. Emaknya di Makkah tak Islam. Rupanya walaupun beda agama, rindu tak bisa terpisahkan. Mana mungkin ibu yang beda agama melupakan anak buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Datang dia ke kota Madinah Al-Munawwarah. Asma tak berani menjumpai ibunya karena beda agama. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Mak saya datang ingin jumpa. Boleh aku jumpa dia ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jumpai ibumu walaupun beda agama. Apa asiluha, boleh aku silaturahim? Silaturahim dengan ibumu walaupun beda agama. Apa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Beri dia hadiah walaupun beda agama. Itulah dalil boleh membagi daging kurban pada saudara kita yang beda agama. Selama kurban sunnah. Kurban wajib tak boleh. Zakat tak boleh. Sedekah boleh. Apa beda kurban sunat sama kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar Pak Ustadz, kalau anakku lulus PNS aku berkurban. Itu kurban wajib. Kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban. Itu kurban wajib. Jangan putuskan tali silaturahim dengan ibumu walaupun dia berbeda agama. Senang bertemu dengan Ustadz. Me too. Saya mau tanya Pak, bagaimana untuk suami yang ketahuan berzina? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Agak berat sedikit. Kalau dia sudah bertaubat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dosanya diampunkan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah mengampunkan dosa kecuali syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia berjanji, "Dek, abang sudah bertaubat, abang silap khilaf salah, aku sudah berhenti semua.
maka terserah ibu. Kalau ibu mau menerima, terimalah dia. Tapi kalau tak sanggup, maka gugatlah dia ke pengadilan. Tapi jangan mengambil keputusan terburu-buru, karena penyesalan di akhir tak ada gunanya. Beri pikiran untuk berpikir sejenak, tanya orang baik. Begitu juga dengan bapak, kalau tertangkap dia berselingkuh, melakukan perbuatan tak baik, maka sesungguhnya keputusan ada di tangan bapak. Balik saya selesai sholat Jumat, datanglah jamaah. Ustaz, kenapa nih Pak? Ustaz, makin kuat pula. Kalau bapak menangis, nanti aku menangis pula. Apa ceritanya nih? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas Pak Ustaz. Saya lepas dia di airport karena sudah macam ayah saya. Pak, jaga anak, jaga istri saya. Rupanya betul-betul dijaganya Pak Ustaz. 2 tahun Pak Ustaz, terbaca saya WA-nya Pak Ustaz. Siap bapak menerima dia? Siap Pak Ustaz. Siap bapak menerima dia apa adanya, dia sudah berhenti, sudah tobat? Siap Pak Ustaz. Oleh, jaga. Ajak dia tahajud malam. Pindah dia ke tempat lain. Jangan biarkan dia situ lagi, nanti hati bapak terbakar. Karena kalau sudah terbakar, tak bisa dipadamkan oleh damkar. Damkar pemadam kebakaran. Siap Pak Ustaz. Sesudah sebulan datang lagi. Sudah sebulan saya bawa tahajud, terbakar Pak Ustaz. Dulu katanya bisa. Itulah makanya rupanya cemburu ini. Jangan main api. Berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena dikasih kesempatan. Waspadalah. Jadi tanya hati baik-baik. Kalau sanggup, jangan abu-abu. Kalau putih, putih. Kalau hitam, hitam. Sanggup terima, terima dengan baik. Tak sanggup, lepas dengan baik. Jangan kata sanggup di mulut, tapi hati berkata lain. Lain bibir, lain di hati. Bukan judul lagu. Di Natuna, terkhususnya di Bunguran Barat ini, ada masyarakat mempunyai kebiasaan mencari barang temuan berupa barang antik, berupa mangkok. Patut tak ada mangkok di sini. Udah habis berjual. Piring, cawan, bahkan segala yang ia temukan di dalam tanah yang tak diketahui bertuan atau tidak, yang kemudian dijual mendapat keuntungan dari hasil jual beli para korektor. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai barang temuan tersebut? Barang temuan itu disebut dengan luqatah. Luqatah artinya barang temuan diumumkan selama 1 tahun, tak ada pemiliknya, berarti punya kita. Apalagi kalau dia di dalam-dalam tanah, tak mungkin lagi ada pemiliknya. Sudah beratus ribu tahun. Mungkin dulu di sini pernah ada istana-istana Melayu, karena berbagai kerajaan dari mulai Campa, dari mulai Kalimantan, dari mulai Semenanjung dan semua. Mungkin ini dulu tempat persinggahan perdagangan internasional tertimbun, maka siapa yang mendapat itu berarti memang sudah milik dia. Asal jangan punya kawan dilarikannya. Keluarkan zakatnya. Kalau ada hasil banyak, kalau dia 100 juta laku, berarti 2,5%, 2,5 juta. Salurkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Amin. Apakah halal memakai uang hasil jual beli harta temuan tersebut? Apakah termasuk ke dalam zakat harta rikas? Yang dimaksud dengan rikas adalah emas, perak, tambang, minyak. Itu yang disebut dengan rikas, barang tambang. Adapun mangkok, tapi kalau dia dalam bentuk emas, maka zakatnya masuk ke dalam zakat emas. Kalau dia dalam bentuk mangkok keramik, tengok harganya berapa, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Bolehkah berkorban 1 ekor sapi dibeli 7 orang yang berlainan agama? Misalnya 4 muslim, 3 non muslim pada saat hari raya kurban. Syarat berkurban pertama muslim. Yang kedua baligh berakal. Jadi kalau ada di situ 4 orang non muslim mau mengasih 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta per orang. 7 orang 1 ekor sapi. Datang tetangga kita non muslim. Ayah, mau korban juga lah, kata dia. Kasihnya 2,5 juta. Maka duitnya diambil, tapi yang berkurban atas nama 4 dari pengurus masjid. Ketua, sekretaris, bendahara, security. Nanti yang berkurban atas nama muslim. Pemberian dia ke pengurus itu namanya hadiah.
Karena yang berkurban itu adalah muslim. Adapun kalau dia bersedekah, maka diterima. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Medan, ada tanahnya, tanah Sultan Delhi, tapi masjid itu dibangun oleh saudara kita yang hari ini rumahnya tetap menjadi museum di Medan. Namanya Masjid Chong Api. Nanti kalau pergi ke Medan tengok Masjid Chong Api dibangun oleh saudara Tionghoa. Jadi artinya kalau dia bersedekah, dia memberikan harta, tapi khusus untuk kurban, syarat berkurban, syarat pertama mesti muslim. Nanti kalau ada yang mengasih sapi, mengasih kambing, terima aja. Nanti diterima, waktu menyembelihnya, kurbannya itu atas nama pengurus masjid. Jelas? Kalau kami tak mau nerima Pak Ustaz, kasih ke saya. Nanti saya salurkan pekan baru. Apa hukum sholat Jumat kita saat khotib naik mimbar udah setengah penyampaian terus ada jamaah masuk terus melaksanakan sholat 2 rakaat? Jamaah yang dimuliakan Allah masuk dia ke dalam. Allahu Akbar. Pernahkah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW? Pernah. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Duduk dia, kata Nabi, qom, tegak, sholat sunat 2 rakaat. Itu dalil bahwa walaupun khotib sudah naik mimbar, kita tetap sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat qobliyah Jumat. Bagi yang meyakini qobliyah Jumat. Bagi yang tak meyakini qobliyah Jumat, karena bukan mazhab Syafi'i, sholat sunat tahiyatal masjid. Tapi tahu diri lah. Udah tahu terlambat, sholatlah di emperan tepi sana. Ini udah terlambat, pas di depan khotib tu pula. Pakai baju kaos pula tu. Tertulis pula di belakang, emang masalah buat lo. Itu nyari gara-gara namanya. Kalau udah terlambat tuh buatlah di tepi-tepi sana. Ayatnya pendek-pendek. Habis itu duduk dengarkan khutbah. Intinya kalau terlambat tetap sholat 2 rakaat. Karena pernah terjadi zaman Nabi. Ketika membaca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah dalam sujud. Dan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam pada saat tahiyat akhir. Apakah boleh dilafazkan atau hanya dibaca dalam hati? Kalau doanya bahasa Arab, boleh dilafazkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu bahasa Arab atau bahasa Sedanau? Bahasa Arab. Yang tak boleh dilafazkan itu kalau bahasa yang bukan Arab. Waktu sedang sujud itu, ya Allah, iki wis pirang pindah dino jodoh ya orang ketemu. Tak boleh. Atau sedang tasyahud itu sudah habis, ya Allah, iko banyak mana akan dimintakan pertama alemba laki dan kedua alemba bini dan keampe bercarai pulau batal salat. Tak boleh. Selama pakai bahasa Arab maka boleh dilafazkan. Kalau tidak pakai bahasa Arab jangan dilafazkan di mulut, cukup di dalam hati. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Saat sholat tahajud, sholat hajat malam, maka lama-lama sujud minta pada Allah. Kita tak pandai bahasa Arab, pakai bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang. Di dalam hati lama bersujud, ya Allah, tanahku belum juga laku berbatasan dengan Pak Sekcam sebelah kiri 25 meter, sebelah kanan harga masih nego. Apa hukumnya wanita bercadar? Di zaman Nabi SAW sebagian besar perempuan bercadar. Istri-istri Nabi bercadar. Cadar adalah ajaran Islam. Menurut mazhab Syafi'i, bercadar hukumnya wajib. Mazhab yang lain, bercadar hukumnya mustahab, dianjurkan. Kalau tak sanggup melakukannya jangan ejek. Oh, mengejek cadar bertahun-tahun. Dikirim Allah COVID, jantan pun bercadar. Baru tahu. 2 tahun menahankan cadar. Lapis pula tuh cadar 2 lapis. Ejek juga lagi cadar. Jangan ejek perempuan bercadar. Mahasiswi-mahasiswi di kampus bagus bercadar. Kenapa? Karena udah duduk di depan dosen khusus mengajar. Khusyuk. Ini udahlah cantik di depan pula. Asik ke situ aja lah mata dosen tuh. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dikasih kartu kuning. Dimulai dari jam 8, sekarang sudah jam 9.30.
Sudah keliling saya di Kepulauan Riau nih, di Sedanau inilah yang hampir 100 menit sudah berdiri. Dari tadi saya perhatikan jamaah, tak ada yang tertidur, tak ada yang menguap. Saya yang tak tahan. Jamaahnya kuat, saya tak kuat berdiri. Akan kita sambung subuh besok. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kalau di TV macam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah karena ulama-ulama kita. Doa ini dikabulkan Allah karena ibu-ibu yang tulus ikhlas membesarkan anak. Doa ini dikabulkan Allah karena bapak-bapak yang tulus ikhlas mencari rezeki yang halal. Doa ini ditulus ikhlas karena pemimpin-pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan keluarga kita baik-baik semuanya. Anak kita menjadi penghafal Quran. Sedanau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah alfa.